Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha a'lal maqamati wa arfa'ad darajat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu ahlil birri was salahi wat ta'at. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ma ta'aqabatil ayyamu wasyuhuru was sanawat. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Muslimin dan muslimat, hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, ra'ani wa ra'akumullah. Mengawali majelis perdana selepas berlalunya bulan Ramadan yang mulia, di hari yang ke-19 dari bulan yang ke-10, bulan Syawal tahun 1445 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam, yang bertepatan dengan hari yang ke-28 dari bulan April tahun 2024 miladiyah. Kami haturkan kepada jamaah sekalian sugeng riyadi, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena salah satu dari tuntunan orang-orang soleh terdahulu, 6 bulan ke depan kita memperbanyak doa agar amal ibadah kita puasa, agar amal ibadah kita semua di bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti terhitung dari bulan Ramadan kemarin hingga 5 bulan ke depan, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah berkenan untuk menerima apa yang telah kita persembahkan bersama. Menyambung kembali kajian rutin kita, membaca dan mengkaji riwayat-riwayat dari Nabi yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama besar Islam, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam pembahasan yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kita masuk di hadis yang ketiga sekaligus hadis yang keempat. Hadis yang ketiga sekaligus hadis yang keempat dari bab yang kelima. Tanpa terasa kita sudah sampai bab yang kelima dari bab yang pertama. Kita berjalan menuju bab yang terakhir, yaitu bab yang keenam. Hadis yang ketiga, hadis berkaitan dengan pembahasan babun at-targhib fi makarimil akhlaq. Pembahasan seputar
anjuran untuk berakhlak yang mulia, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah berlalu pembahasannya di bab yang sebelumnya, bab yang keempat hadirin, tepatnya di hadis urutan yang ke-8. Sehingga ini adalah pengulangan yang dilakukan oleh beliau Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada sisi menarik yang dijelaskan oleh para ulama mengapa terjadi pengulangan seperti ini. Salah satu dari makna yang terselip mengapa beliau bawakan hadis Abu Hurairah dalam pembahasan peringatan dari berbagai akhlak yang buruk, kemudian anjuran untuk berhias dengan berbagai akhlak yang mulia. Karena permasalahan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah, yaitu berkaitan dengan peringatan dari beliau untuk menjauhi prasangka yang tidak baik. Karena prasangka itu sendiri memiliki dua sisi. Prasangka itu sendiri memiliki dua sisi. Ketika seorang muslim dan muslimah tenggelam dalam sisi su'udzon, prasangka yang tidak baik, berarti dia terjatuh dalam perilaku yang tidak baik. Sebaliknya, mengapa dibawakan di urutan atau di bab yang kelima ini? Untuk memahamkan kepada kita, adzon ataupun prasangka itu memiliki sisi yang lain, yaitu sisi husnudzon. Ketika seorang muslim dan muslimah selalu berusaha untuk berbaik sangka kepada saudaranya sesama muslim dan muslimah, artinya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Baik, kita tinggalkan hadis yang ketiga, kita berjalan ke pembahasan utama kita pada pagi hari ini untuk membersamai kita dalam tema utama rambu-rambu, duduk-duduk atau nongkrong di pinggir jalan. Bersama kita semua hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadis tentang pedoman dalam Islam berkaitan dengan etika dan adab yang perlu diperhatikan ketika kita nongkrong, cangkruan, kongko-kongko di pinggir jalan. Selengkapnya kita baca terlebih dahulu hadis yang dibawakan oleh penyusun kitab ini. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lana wa lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimina wal muslimat wa nafa'ana Allahu ta'ala bi'ilmihi wa jazahu anna wa 'anil muslimina wal muslimati khaira. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa bit turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Kami tidak bisa meninggalkannya karena merupakan majlis atau tempat kami untuk bercakap-cakap. Qala fa amma idza abaitum fa a'tut tariqa haqqahu. Nabi kembali bersabda, jika kalian enggan untuk meninggalkan majlis tersebut, yaitu duduk di jalan, maka berikanlah jalan itu haknya. Maka tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqquhu. Para sahabat kembali bertanya, meminta kejelasan dari Nabi,
Apa itu hak jalan yang harus ditunaikan? Qala, beliau kemudian menjelaskan kepada para sahabat 4 hak yang harus ditunaikan. Yang pertama kata beliau, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kafful adza, yang kedua menahan diri untuk tidak memberikan gangguan kepada siapapun. Yang ketiga, waraddus salam, menjawab salam. Dan yang keempat, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita simak bersama ini, hadirin, adalah sebuah bimbingan dari Nabi SAW untuk para sahabatnya saat itu. Dan tentunya ini juga menjadi pedoman bagi umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kronologi lengkap hadis ini, suatu saat Rasul SAW sedang berjalan melewati beberapa orang sahabat yang sedang duduk-duduk di pekarangan rumah. Ini salah seorang dari mereka. Ini awal mula hadis ini itu dari keluarnya Rasul SAW berjalan kemudian melewati sekumpulan para sahabat yang sedang duduk-duduk di halaman rumah. Dan di antara sahabat yang tercatat adalah sahabat yang bernama Abu Talhah. Nabi SAW yang melihat sebagian para sahabatnya itu sedang nongkrong, sedang bermajlis di pinggir atau di halaman rumah tersebut, lantas menegur mereka. Dan teguran Nabi seperti yang kita dengar bersama dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Nabi SAW memberikan teguran, hadirin, kepada para sahabatnya dengan ungkapan iyyakum wal julusa bit turuqat. Iyyakum ini adalah ungkapan peringatan yang mengandung unsur ketegasan. Lebih daripada hanya sekedar la, jangan. Ketika diungkapkan iyyakum lalu ada tambahan wa, berarti di situ ada sebuah hal yang memang tercela. Nabi mengatakan kepada mereka hal tercela dan ini bukan merupakan akhlak yang mulia adalah al-julusa bit turuqat, duduk-duduk di pinggir jalan. Sehingga jikalau kita kembali kepada ucapan Nabi ini, hukum asal dari nongkrong di pinggir jalan itu merupakan suatu hal yang tidak diperkenankan. Nongkrong di jalanan umum itu termasuk hal yang dilarang dalam agama kita. Kenapa demikian? Para ulama melengkapi ucapan dari Nabi SAW dengan penjelasan mereka. Ada beberapa alasan yang menguatkan mengapa dilarang untuk duduk-duduk di pekarangan rumah yang di situ merupakan area lalu lalangnya orang. Apalagi di pinggir jalan yang jelas-jelas memang itu adalah jalanan umum, banyak orang berseliweran. Alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, hadirin sekalian, li'anna turqat innama ju'ilat lil mururi biha la lil julusi fiha. Jalan itu dibuat untuk orang lewat dan berjalan, bukan untuk duduk-duduk. Setuju bukan jamaah hadirin sekalian? Kalau jalan itu fungsi awalnya adalah untuk berjalan, bukan untuk duduk-duduk. Ini alasan yang pertama.
Kemudian alasan yang kedua, kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan qad yuta'arradu lil fitnah, berpotensi tertimpa fitnah. Orang yang biasa nongkrong di pinggir jalan rentan ya mengalami yang namanya fitnah. Fitnah yang dimaksud bukan tuduhan ya. Fitnah yang dimaksud itu adalah ujian. Ujian kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Mengapa kemudian seseorang yang duduk di pinggir jalan itu berpotensi terkena fitnah? Ya, dari sisi ujian keimanan dan ketakwaan seperti yang kami sebutkan tadi. Ambil contoh hadirin sekalian, ketika kita duduk di pinggir jalan, lalu ada orang lewat, lalu kita mendapati orang yang lewat tersebut, kalau istilah anak sekarang ya Pak, agak lain. Orang ini agak lain. Sehingga kemudian menimbulkan reaksi pada diri kita untuk nopo? Berkomentar Pak. Akhirnya kita terjatuh tanpa sadar dalam dosa ngomentari orang, membicarakan kejelekannya, membicarakan aib orang lain. Dosa apa mboten Pak? Ghibah, seperti kita memakan bangkai saudara kita dalam keadaan hidup-hidup. Contoh yang lain, kita berpotensi terkena ujian fitnah keimanan dan ketakwaan. Ada lawan jenis kita lewat di depan. Orang yang tidak punya iman dan tidak punya takwa, apa nih Pak? Disebul, disingsoti Pak. Dan itu yang kita dapati. Perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kemudian Nabi mengantisipasi hal itu dengan menasihati para sahabatnya, iyyakum, jauhilah oleh kalian kebiasaan tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa hukum asalnya tidak boleh? Karena orang yang punya kebiasaan nongkrong di pinggir jalan itu terbebani untuk menunaikan hak jalan dan hak sesama pengguna jalan. Tadi sekilas dari hadis Abu Sa'id yang kita simak berapa Pak? Hak jalan tadi 4 nih. Dilengkapi oleh ulama ya, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ya, dengan tambahan 10 Pak. Total berapa berarti? Ada 14 hak Pak yang harus ditunaikan. Maka marilah kita berpikir, kalau kita punya hobi nongkrong di pinggir jalan, ya kita punya tugas untuk menghormati, memperhatikan dan menunaikan 14 hak tersebut. Akan datang nanti hadirin sekalian tambahan dari Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dari nukilan kitab beliau Fathul Bari. Dari 3 argumen ini, ya, ini menguatkan apa yang telah kita dapatkan bersama tadi. Ilmu awalnya tidak boleh nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, hal ini hadirin ketika didengar oleh para sahabat menimbulkan reaksi pada diri mereka. Kata para ulama, perlu kita pahami dan kita harus selalu berbaik sangka kepada generasi emas umat Islam, yaitu para sahabat. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, itu bukan menginterupsi Pak, bukan memprotes, apalagi mengoreksi. Ya, tidak ada iktirad, tidak ada yang namanya ya sifat tidak terima dari mereka. Mereka hanya meminta kejelasan kepada Rasul karena ini sudah menjadi budaya bagi mereka. Konon diceritakan dalam riwayat hadirin, mengapa kemudian para laki-laki mereka duduk di pinggir jalan di masa itu? Karena rumah itu dijejali dengan penuh sesak oleh kaum wanita. Ditambah dengan kondisi rumah saat itu yang rata-rata itu sempit Pak. Sehingga bagi mereka tidak nyaman, akhirnya mereka mencari tempat yang mandali, aman, terkendali hadirin di pinggir jalan untuk bercakap-cakap dengan sesama mereka. Nah, mereka kemudian mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha.
kami itu tidak menemukan cara lain selain daripada ini untuk kami jadikan sebagai tempat kami bercakap-cakap. Ya, atau dalam ungkapan lain, kami tidak bisa meninggalkannya ya Rasulullah. Karena kami sudah tidak punya tempat lagi untuk kami berbincang-bincang. Ini reaksi daripada sahabat, kami ulangi, bukan reaksi protesnya mereka, bukan. Tetapi mereka meminta arahan dan bimbingan dari Nabi. Maka Nabi SAW sebagai sosok yang bijaksana, hadirin perhatikan nih, bagaimana beliau itu mau mendengar, Pak. Tidak kemudian beliau otoriter nih, orang itu. Mboten. Beliau mendengar apa yang menjadi keluh kesah para sahabat, lalu beliau menyatakan fa amma idza abaitum. Kata beliau, jika memang demikian keadaannya, artinya kalian memang tidak bisa meninggalkan untuk nongkrong bermajlis di jalan, Nabi memiliki satu syarat. Fa'atut tariqa haqqahu. Kalian harus menunaikan hak jalan. Nah, dari sini kemudian para ulama menambahkan penjelasan hukum berkaitan dengan budaya nongkrong atau duduk di pinggir jalan. Karena ada pertanyaan yang dilayangkan oleh para sahabat, maka hukum asal yang tadinya tidak boleh ataupun berstatuskan haram itu turun derajatnya, Pak. Dan di bawahnya haram itu adalah makruh. Haram, tapi haramnya tidak seperti puncak keharaman. Dia hanya dibenci, tidak disukai. Karena para sahabat bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menanggapi dengan memberikan solusi. Dari sini, jikalau solusi ini bisa kita lakukan bersama, maka dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas dan rutinitas kita nongkrong duduk di pinggir jalan. Para sahabat dengan semangat mereka mencari ilmu, lantas mengobati penasaran mereka dengan bertanya kembali kepada Rasul. Belum selesai, Pak, ceritanya. Mereka bertanya kepada Nabi, wa ma haqquhu. Apa hak jalan yang harus ditunaikan? Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu konsekuen dengan iman. Ketika ada sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan, mereka itu betul-betul sportif, Pak. Boten golek-golek alasan, cari-cari keringanan, boten. Ketika sudah ada aturan yang harus dilaksanakan, mereka laksanakan. Itu hebatnya para sahabat. Boten kados kula panjenengan sami diparingi dawuh kali Allah ketoke nggih krungu kupingipun sami'na, tapi kalih sami'na wa pikir-pikir, posik tak pikir sik. Mlebu apa ora iki? Masuk apa enggak? Oh, enggak masuk. Posik. Kalau para sahabat hadirin tanpa pikir panjang, sami'na wa ata'na, dengar, patuh. Maka jiwa militannya para sahabat itu perlu kita teladani bersama, hadirin. Napa wonten nggih dalam pendidikan militer, hadirin sekalian, ketika ada instruksi dari atasan, kemudian bawahannya, sebentar komandan, saya belum pakai dalaman komandan. Diberi waktu 3 menit, pakai semuanya. Wah, secepat mungkin, hadirin, tanpa ada yang memprotes. Inilah yang namanya militansi dalam beragama. Kami ulangi, militansi mereka, para tentara. Nah, seharusnya kita bagaimana belajar untuk menjadi muslim militan. Seperti militansinya para sahabat, luar biasa, hadirin. Karena mereka mau totalitas untuk beragama, Allah pun memberikan pertolongannya itu tanpa batas. Nah, kalau kita tadi malam digoncang, hadirin, kita 6,5 skala Richter nih. Bisa jadi kalau kita mau muhasabah, kenapa kok belakangan ini banyak gempa, hadirin sekalian? Itu karena jiwa kita yang tidak militansi dalam beragama, Pak. Kakean protes. Apa yang menjadi perintah dan titah dari langit itu banyak yang kita koreksi dan kita pertanyakan. Para sahabat kemudian mendapatkan penjelasan dari Nabi, dan penjelasan ini, hadirin, dilakukan oleh mereka. Nabi menjelaskan hak jalan yang harus Anda sekalian tunaikan. Yang pertama adalah ghaddul basar.
Yang namanya ghaddul basar itu adalah bagian dari syariat Islam, hadirin. Perlu kita pahami, menundukkan pandangan itu adalah bagian dari aturan agama kita. Dan yang membuat aturannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan bagi lelaki beriman dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an kepada lelaki beriman dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kepada perempuan-perempuan yang beriman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada laki-laki dan perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Makna menundukkan, hadirin, adalah menjaga pandangan dari yang tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk dilihat. Ayat 30 dan 31 surah An-Nur tadi itu adalah perintah dari Allah agar kita membatasi pandangan kita, bukan merem, Pak. Wah, iya aturan Islam mau kejemen kon merem, dia nabrak Pak kalau merem. Dengan lawan jenis seperlunya. Kita tidak akan bisa lepas dari interaksi dengan lawan jenis. Kita ada urusan di pemerintahan, ada urusan di birokrasi. Mau tidak mau di sana yang melayani adalah perempuan. Kita berinteraksi dengan lawan jenis. Yang kita lakukan bukan memejamkan mata, hadirin, tetapi membatasi pandangan kita. Cukup sekedarnya seperti yang dinasihatkan oleh Nabi kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tudbi'in nazratan nazrah. Jangan engkau lanjutkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Fa inna al-ula laka wa laysat laka tsaniyah. Yang kedua itu untukmu, silakan. Tapi yang berikutnya aja diterusno. Dan kalau kita kaitkan dengan masalah budaya nongkrong di pinggir jalan, lalu kita sinkronkan dengan aturan Islam tadi, hadirin, hampir-hampir sulit, Pak, kita itu untuk bisa menjaga dan menundukkan pandangan kita. Yang tidak nongki saja, Pak, kita berjalan di jalan umum, tahu-tahu tatkala kita berhenti sejenak di bangjo atau traffic light, di depan kita ada penampakan, Pak. Gitu. Penampakan yang oleh orang-orang yang kotor hatinya mungkin diinginkan, tetapi kita yang belajar titian iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyesakkan. Waduh, kok yang ini. Solusi dari Nabi, datangilah istri. Nah, istrinya sedang prai, Pak. Lah bingung. Nah, kalau ada cadangannya ya enten mboten temeri. Oh, ada. Kalau ada syaratnya ya aman, kalau nggak ada. Sehingga sangat sulit, hadirin, untuk menjaga pandangan ketika kita nongkrong di pinggir jalan. Ya, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, syarat dari Nabi. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kaful adza, menahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain. Ini menahan gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekarang salah satu dari bumbu yang merenyahkan nuansa nongkrong di pinggir jalan tuh, Pak, adalah obrolan ya. Mungkin awalnya fokus mereka-mereka saja, tetapi ketika ada yang mengalihkan perhatian mereka, orang lewat, pakai knalpot brong, akhirnya dirasani, Pak, mulai ngomongin orang tersebut. Ada rombongan emak-emak muda lewat, mamah muda lewat, memicu omongan ini. Wah, emak kai lo, rondo lo, Mas. Nah, yang dari kejauhan hadirin mendengar, karena kita memelototi mereka sambil dipandangi begitu. Orang kemudian salah tingkah dengan pandangan kita, terganggu, Pak. Tidak dari omongan kita, tapi dari tingkah laku kita. Orang itu bisa menyimpulkan kalau kita sedang membicarakan mereka. Kita terkena pelanggaran kaful adza, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain.
Kami pahamkan ya, menyebabkan orang itu tidak menemukan kenyamanan, bahkan merasa tidak nyaman dengan perilaku kita, itu termasuk bentuk mengganggu. Napa sanggup Pak sekarang kita nongkrong di pinggir jalan, masa bodoh. Mau saya fokus dengan saudara saya. Godaannya besar hati. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, raddus salam, menjawab salam. Nah, ini kalau hari ini nampaknya jarang-jarang kita temukan Pak ya, karena kesadaran umat Islam itu alhamdulillah hanya dari satu sisi. Kesadarannya ada dalam membudayakan salam, tetapi untuk yang dikenali atau tidak dikenali Pak. Sing kenal tok no, sing ora kenal sorry. Iki bukan satu frekuensi karo aku. Ora satu geng, bukan satu komunitas. Bukan satu majelis pengajian, aku ora kenal kowe. Padahal sama-sama muslim Pak casingnya. Ya. Nabi mengatakan inna min asyratis sa'ah. Salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat idza kanatit tahiyyatu 'alal ma'rifah. Ketika salam dan sapaan itu hanya dilontarkan untuk orang-orang yang dikenali saja. Terjadi betul Pak hari ini? Oh, terjadi hadirin. Jangankan di lingkungan masyarakat umum nih. Di dunia pesantren, mohon maaf hadirin sekalian. Di dunia pesantren terjadi antara seorang ustadz dengan santrinya, santri dengan ustadznya Pak. Si ustadznya punya ego, sing jenenge ustadz kudu diajeni. Nek ora disalami dhisik karo santri mau aku. Santrinya sama, namanya santri harus dihargai, diberikan contoh yang baik oleh ustadznya. Ustadznya tidak memberikan contoh yang baik. Itu terjadi hadirin. Saya punya kawan orang Singapura hadirin bercerita, salah satu dari hal yang memilukan beliau setelah sekian lama beliau nyantri di Indonesia, di Pulau Jawa, Jawa Tengah ketika itu hadirin, beliau mengatakan karena di Singapura beliau sangat merindukan Pak, ada nuansa ketika bertemu dengan sesama muslim itu saling tegur sapa. Beliau mempertanyakan kenapa kok di pesantren ketika saling berjumpa ini sama-sama santri loh ya, kok tidak ada nih saling membudayakan untuk mengucapkan salam. Dari situ Pak, kemudian ketika beliau itu cerita, saya tertegun. Semenjak itu kemudian saya berusaha untuk merubah diri saya pribadi. Pokoknya ketemu sapa wae kudu salam. Ketemu siapa saja harus salam. Karena kalau kita menghilangkan budaya ini hadirin sekalian, berarti kita ini akan semakin menajamkan pernyataan Nabi, tanda dekatnya apa Pak kalau hari kiamat. Ya, kita melontarkan salam kepada hanya orang-orang yang kita kenali saja. Monggo Pak, ya ketika kita berpapasan ya dengan orang yang tidak kenali, kita salam Pak. Yang kita lihat zahirnya muslim salam. Ya. Saking saya berusahanya, pernah ibu negara saya komentar, "Sinten to, Bi? Ora kenal pokoknya ketemu sapa wae salam" gitu loh. Istri saya sampai komentar, "Siapa to, Bi kok disalami?" Nah, ini menunjukkan bagaimana hadirin memang budaya orang sekarang itu hanya akan menegur dan menyapa serta mengucapkan salam untuk sinten orang-orang yang dikenali saja, Pak. Sehingga yang namanya raddus salam itu hampir-hampir jarang kita temukan hari ini. Kalau itu terjadi, maka tugas kita yang duduk di pinggir jalan untuk menunaikan hak ini, menjawab orang yang melayangkan salam kepada kita. Kalau salamnya semangat, ampun dijawab dengan ketus, Pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini bukan adab yang baik hadirin. Saudara kita dengan penuh kehangatan, Assalamualaikum. Dijawab Pak 2 jempol. Waalaikumsalam, Mas. Nah, ini yang namanya hubungan solidaritas keimanan seperti itu hadirin. Saudara kita hangat, jangan kalah hangat hadirin. Dia memberikan pelukan hangat kepada kita, balas dengan pelukan yang panas. Gitu. Itu prinsipnya. Prinsip dalam kita menjalin ukhuwah seperti itu. Kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir yang disebutkan dalam redaksi hadis ini, Nabi mengatakan wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Monggo atau mriki jamaah kula ajak berpikir, kalau kita nongkrong di pinggir jalan Pak, kemudian ada betina lewat tidak menggunakan kerudung Pak, berarti kan dia tidak menutup aurat. Kemungkaran bukan Pak? Kemungkaran. Tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar lah, monggo siap mboten setiap kali ada yang lewat, ada perempuan yang lewat, mbak, monggo mbak kudungin jenengan mang pendet riyen mbak, napa tetek ati Pak jenengan kan mikir,
Wes pekewuh aku, sapa ora kenal kok. Wah, ampun difoto tentareng. Kalau kita bisa kuat mental, Pak, tetap hati seperti kuat mentalnya Umar, monggo. Disebutkan dalam riwayat hadirin, Umar itu pernah melihat kemungkaran di jalan, Pak. Apa kemungkarannya? Seseorang melakukan isbal. Isbal niku memakai kain sarung celana di bawah mata kaki. Umar mengatakan, tidak kenal Pak Umar orang itu, tiba-tiba langsung ditegur, ya fulan, irfa izaraka. Hei fulan, angkat katokmu. Angkat kainmu. Lalu beliau menjelaskan alasannya, mengapa kudu diangkat, supaya orang itu paham, Pak. Wis digetak-getakin dredeg bingung, ngopo kok ngangkat? Banjir ya ora. Umar menjelaskan hadirin, angkat kainmu wahai saudara, fa innahu atqa li rabbika wa adqa li thawbika. Karena pakaian Anda yang dipakai itu di atas mata kaki, tidak sampai di bawah mata kaki, itu lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah Rabb Anda, dan itu lebih akan mengawetkan pakaian yang Anda pakai. Dalam riwayat disebutkan wa anqa li thawbika, lebih menjaga kebersihan bagian bawah pakaian Anda. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti yang dilakukan Umar, monggo Pak, lanjutkan nongki kita. Tapi kalau kita ndredeg, serawani Mas, pekewuh, apalagi orang Jawa ya pekewuh gede. Wah, berpikirlah kita, ya, kalau ingin nongkrong di pinggir jalan. Niki 4 nih, niki 4 hadirin sekalian, saya tambahkan 10 Pak, untuk kembali kita kaji bersama dan supaya mikir. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menambahkan, yang kelima hadirin, husnul kalam, berkata baik. Dilarang komentar yang negatif, sanggup boten. Orang lewat, kita tidak komentar yang miring. Kemudian yang keberapa hadirin? 4, 5, yang keenam, irsyad ibnu sabil, memberi petunjuk jalan kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Yang ketujuh, tasmitul atis idza hamidallaha, mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Tanpa sengaja kita sedang duduk di pinggir jalan, ada orang lewat, alhamdulillah. Wah, tugas kita Pak menunaikan hak jalan, mendoakan balik dia dengan ungkapan yarhamukallah. Yang selanjutnya, tughithul malhuf, menolong orang yang kesusahan. Menolong orang yang kesusahan, bukan menonton kemudian diviralkan Pak. Seperti kebiasaan kita pada hari ini di era digital ini, semuanya serba didigitalisasikan hadirin. Ya, ada orang kecelakaan, di syuting di Instagram, kecelakaan lur. Seharusnya dibantu Pak, diberikan pertolongan pertama, malah laporan di dunia maya, kecelakaan lur, rame lur, dasar pecah lur. Mana Pak nuraninya? Kalau tujuannya itu memviralkan supaya orang-orang yang terkait itu kemudian bisa memberikan pertolongan pertama, alhamdulillah. Tapi kalau tujuannya hanya mencari sensasi, mencari perhatian dari orang supaya ya ditonton oleh orang, di-like oleh orang postingannya, apa manfaatnya hadirin sekalian? Kemudian yang berikutnya, irsyadud dol, membimbing orang yang tersesat. Ada orang yang berjalan kemudian bingung jalan Pak. Sudah pakai Google Map sebenarnya, pakai GPS Pak. Ya, ternyata yang GPS modern itu nggak bisa, pakai GPS yang tradisional Pak, gunakan penduduk sekitar. Nah, orang yang ditanya mau ditunjukkan Pak baik-baik, lagi Mas, arahnya. Itu hak jalan. Lalu yang berikutnya, a'inul mazlum, menolong orang yang terzalimi. Kita lihat ada orang yang terzalimi, ya tugas kita membantu hadirin, karena itu bagian dari menunaikan hak jalan. Yang berikutnya, afsus salam, menebarkan salam. Lalu selanjutnya, a'inu alal hamulah, membantu orang yang membawa beban berat.
Nggih, Mas Novi bawa galon, dilihat, nah, ada yang nongkrong di pinggir jalan situ, nah, dibantu, mboten ditonton tok. Kabutan nggih Mas Novi. Sabar nggih Mas Novi. Lah, mana ini hati nuraninya? Bantu, karena kita sudah nongkrong, ya tugas kita membantu. Kemudian yang berikutnya, zikrullahi katsira, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Napa saged Pak? Kita sambil nongkrong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Isinipun nongkrong niku ngapunten menawi mboten rasan-rasan kali udut nggih. Nyanyi sambil menendangkan tembang-tembang nostalgia hadirin sekalian. Itu yang terjadi hadirin. Coba dirubah, kalau bisa memperbanyak majelis kita dengan berzikir kepada Allah, kita lakukan. Yang berikutnya, uhdul aghbiya, membimbing orang yang bingung. Ini kita temukan ada orang yang bingung, kita bantu supaya tidak bingung. Nah ini, total hadirin sekalian 14 yang merupakan hak jalan yang perlu kita perhatikan dan kita tunaikan bersama. Bagian yang terakhir hadirin, dari bimbingan Nabi SAW ini, ya, dapat kita pahami bersama, jikalau kita memang ingin terjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dikurangi budaya nongkrong dan duduk-duduk di pinggir jalan. Kecuali kita bisa menunaikan 14 hak tadi. Paling tidak yang 4 lah Pak, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Itu bisa ditunaikan dengan baik, monggo. Kita lanjutkan kegiatan kita, tentunya kita pastikan nongkrong kita itu adalah nongkrong yang bermanfaat. Ya, jangan sampai seperti anak-anak muda sekarang, mohon maaf anak-anak muda. Ini waktunya habis hadirin sekalian untuk kegiatan-kegiatan yang non produktif dan unfaedah. Ngobrol ke sana kemari, membicarakan orang, ada orang lewat dikomentari dan seterusnya. Nih. Salah satu petuahnya Kiai hadirin sekalian, ayo ngurangi nongkrong ning prapatan. Timbang ning prapatan mending pengajian. Ora ketipung utawa gitaran, mending bareng-bareng mangkat derek pengaosan. Loh, apa ini Pak? Petuahnya Kiai bagus hadirin sekalian. Untuk anak-anak muda, mari menjadi anak muda yang produktif. Kalau nongkrong yang baik, membicarakan apa, proyek akhirat apa. Ayo Mas, aku di proyek akhirat Mas. Nah, kita bantu, kirimkan bantuan ke Palestina contoh. Wah, ini luar biasa Pak, anak-anak muda yang luar biasa, patut kita acungi jempol dan apresiasi. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita semua, salah satu dari an-najah, salah satu dari keselamatan. Dalam hadis Uqbah ibn Amir beliau mengatakan, wal yasaka baituka. Kata Nabi SAW, hendaklah rumahmu itu membuatmu senang. Dalam arti betahlah Anda untuk tinggal di rumah, kata Nabi. Itu salah satu dari sebab keselamatan. Kenapa demikian hadirin? Memang kalau kita di rumah Pak, kita aman dari ujian-ujian keimanan dan ketakwaan. Memang ada Pak, apalagi kita yang di dunia maya, ya kita berselancar di situ, tidak menginginkan ngeti-ngeti muncul penampakan di situ. Waduh, ada Mahmud ini, mamah muda lewat. Tetapi sebenarnya ketika kita lebih banyak di rumah hadirin, ini mengurangi Pak, mengurangi ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita jadikan rumah kita itu seperti kata orang, baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Kata para psikolog hadirin, kata para pengamat, mereka mengatakan bahwasanya orang yang tidak betah di rumah Pak, itu menunjukkan rumah tersebut tidak nyaman. Kalau orang sering keluar jarang betah di rumah, ini menunjukkan rumah itu tidak nyaman. Termasuk anak-anak kita hadirin, kalau kita perhatikan anak kita lebih senang jopo daripada di rumah, oh berarti di rumah ini belum menjadi surga bagi mereka. Mari kita ciptakan suasana rumah yang hangat, yang penuh dengan kasih sayang, supaya semua elemen-elemen yang ada dalam keluarga itu betah dalam rumah. Baik, kesimpulan sekaligus pelajaran hadirin yang bisa kita ambil bersama. Yang pertama, kita belajar bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membimbing para sahabat dan kita semua selaku umatnya untuk selamat dan jauh dari berbagai fitnah. Sehingga beliau memperingatkan kita untuk tidak banyak-banyak duduk nongkrong di pinggir jalan tanpa keperluan, tanpa unsur kemanfaatan. Kemudian yang kedua,
kita belajar bersama bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mengganggu sesama. Sehingga salah satu karakter yang identik dengan agama kita, dan ini bagian dari keindahan agama kita itu tidak suka mengganggu hadirin. Kalau ternyata ada di antara oknum kita yang mengganggu, yaitu oknumnya, bukan agamanya. Agama kita mengajarkan kita untuk tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana semangat para sahabat Nabi dalam menimba ilmu. Mereka mencari ilmu untuk ilmu, dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari semampunya dan sebisanya. Lalu yang berikutnya kita belajar bersama hadirin bagaimana indahnya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menasihati para sahabatnya yang senang dengan budaya nongkrong di pinggir jalan. Ya, beliau berikan teguran yang baik, bukan kemudian beliau lantas omeli dan bentak-bentak, tetapi dibimbing dengan bimbingan yang baik. Ya, seharusnya kita seperti itu ketika kita menasihati, mengingatkan orang lain. Asas kita itu cinta, ya. Asas kita itu cinta. Biasanya apa yang berangkat dari cinta, apa yang berangkat dari hati itu akan bisa diterima di hati hadirin. Sehingga marilah perbaiki cara kita dalam menasihati. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, kita belajar tentang hak-hak jalan. Mari kita ingat-ingat kembali setidaknya 4 yang harus kita sama-sama perhatikan: menundukkan pandangan, lalu berusaha untuk tidak memberikan gangguan kepada siapapun, menjawab salam, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, demikian hadirin yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, meminta dengan melalui nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia agar senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita, membimbing kita selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, kelak mewafatkan kita semua dalam keadaan yang indah, husnul khatimah, dan memasukkan kita semua dan keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin. Ya mujibas sairin. Monggo ditutupkan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.